hukum Ohm. Nah, jadi di sini rangkaian hambatan itu ada dua, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama kita bahas dulu yang rangkaian seri. Di sini gambarnya seperti yang kalian lihat di sini. Ini ada R1, ada R2, ada R3. Berarti di sini ada 3 buah resistor. Nah, untuk rangkaian seri itu IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Maksudnya di sini IS itu adalah kuat arus pengganti seri. Di mana kuat arus pengganti seri ini pada rangkaian seri itu sama dengan kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan. Nah, jadi di sini inti pada rangkaian seri kuat arusnya sama. Kemudian yang kedua poinnya adalah V. Di sini Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Berarti di sini V atau tegangannya berbeda. Jadi tegangan pengganti seri itu adalah jumlah dari tegangan pada tiap-tiap hambatan. Nah, kemudian karena ini Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, V di sini jadi I dikali dengan R sesuai dengan hukum Ohm, di mana V adalah I kali dengan R yang sudah kalian pelajari di video sebelumnya. Nah, V itu adalah tegangan, I-nya adalah kuat arus, dan R-nya adalah hambatan. Nah, makanya di sini Vs-nya diganti menjadi IS dikali RS. V1 kita ganti menjadi I1 dikali R1. Kemudian I2 kali R2, I3 dikali R3. Nah, karena tadi kuat arus yang mengalir pada hambatannya sama, jadi I-nya bisa kita coret. Nah, di sini tinggallah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3 dan seterusnya, tergantung ada berapa banyak hambatan pada rangkaian. Nah, RS di sini adalah hambatan pengganti seri. Satuannya tetap Ohm. Itu untuk rangkaian seri. Oke, kita lanjut. Di sini yang kedua adalah rangkaian paralel. Bisa kalian lihat gambarnya seperti di depan ini. Dia lebih bercabang, tidak sama seperti yang tadi. Jadi di sini ada R1, R2 dan R3. Nah, poin yang harus diingat pada rangkaian paralel ini yang pertama itu PP-nya sama dengan V1 sama dengan V2 dan sama dengan V3. Nah, dalam artian berarti tegangan pada hambatan pengganti paralel itu akan sama dengan tegangan pada tiap-tiap hambatan. Jadi besar tegangannya sama. Poin yang kedua, kuat arus pada hambatan pengganti paralel itu jumlah dari kuat arus pada tiap-tiap hambatan. Nah, jadi di sini berbeda dengan yang seri tadi. Kebalikannya, kalau pada yang seri itu yang sama adalah kuat arusnya. Kalau pada yang paralel yang sama adalah tegangan. Nah, jadi di sini bisa kita jabarkan sesuai hukum Ohm tadi, berarti I itu akan sama dengan V per R. Makanya di sini bisa kita jabarkan IP sama dengan VP per RP. I1 sama dengan V1 per R1. I2 sama dengan V2 per R2. Dan I3 V3 per R3. Nah, karena tegangannya sama, berarti bisa kita coret V-nya. Tinggallah 1 per RD sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, jadi di sini kalau yang pada seri tadi R-nya tinggal dijumlahkan semuanya. Itulah hambatan pengganti seri. Tapi kalau paralel kita gunakan seper. Jadi seper RT sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 dan seterusnya, tergantung banyaknya hambatan. Nah, dengan RP adalah hambatan pengganti paralel. Satuannya tetap sama yaitu Ohm. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini yang pertama itu kita
bahas contoh soal yang rangkaian seri. Nah, di sini perhatikan gambar. Gambarnya lihat, ini gambar rangkaian seri. Di sini R1-nya 5 ohm, R2 2 ohm, R3-nya 3 ohm. Yang ditanya pada soal adalah tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di atas. Nah, sudah jelas rangkaian di atas adalah rangkaian seri. Jadi, kita gunakan persamaan pada rangkaian seri. Jangan lupa buat diketahui R1-nya 5 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 3 ohm. Yang ditanya adalah RS atau hambatan pengganti seri. Nah, jadi di sini cukup kita selesaikan dengan RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3 sesuai persamaan pada rangkaian seri. Jadi tinggal dijumlahkan 5 ditambah 2 dan ditambah dengan 3. Jadi hasilnya di sini adalah 10 ohm. Jadi untuk rangkaian seri cukup dijumlahkan semua hambatan yang ada. Soal yang kedua itu tentang rangkaian paralel. Jadi di sini gambarnya sudah berbeda, sudah rangkaian paralel dia. Nah, di sini hambatannya 6 ohm, 3 ohm dan 2 ohm. Yang ditanya adalah hambatan pengganti pada rangkaian di atas. Kita sudah tahu ini adalah rangkaian paralel. Jadi di sini kita buat diketahuinya R1 6 ohm, R2 3 ohm, R3-nya 2 ohm. Persamaan yang kita gunakan sudah persamaan pada rangkaian paralel. Ini bisa dilihat di sini. Separ RP sama dengan separ R1 ditambah separ R2 ditambah dengan separ R3. Nah, jadi masukkan nilai R1, R2 dan R3-nya. Kemudian, nah di sini bentuknya pecahan. Jadi harus kita samakan dulu penyebutnya. Nah, ini kita buat penyebutnya adalah 6. Jadi di sini 6 dibagi 6, 1 dikali 1 adalah 1. Kemudian 6 kita bagi 3, hasilnya 2 dikali 1, 2. 6 kita bagi 2 dikali hasilnya 3 dikali 1 jadinya 3. Baru kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 adalah 6. Nah, jadi 1 per RP akan sama dengan 6 per 6. Jadi ini kita kali silang. Ini dikali silang, jadinya 6 RP akan sama dengan 6. Jadinya RP-nya 6 per 6, hasilnya 1 ohm. 손님!